Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, muatan IPA, yakni tentang sumber energi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari kali ini dapat menjadi berkah. Setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya energi, aktivitas apapun tidak dapat kita kerjakan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Sumber energi ada bermacam-macam loh. Mau tahu apa-apa saja macam-macam sumber energi? Yang pertama itu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, dan membuat garam. Selain itu, sumber energi matahari juga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sumber energi yang kedua adalah air. Energi yang dimanfaatkan dari air adalah gerakannya, sehingga air merupakan sumber energi gerak. Air yang berada di tempat tinggi memiliki energi terbesar ketika jatuh. Contohnya, air terjun. Energi dari air terjun dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan bahan makanan. Energi yang ada dalam bahan makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya berjalan, berlari, dan juga bermain. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang juga bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan juga mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi yang selanjutnya adalah minyak bumi dan gas alam. Pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Nah, kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yakni minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, dan juga minyak tanah. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak dan bahan bakar lampu Petromax. Sumber energi yang berikutnya adalah listrik. Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan sehari-hari. Listrik yang banyak digunakan adalah listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Energi listrik ini dapat kita gunakan untuk penerangan, memasak, mencuci, menyetrika, dan lain sebagainya. Energi listrik memiliki kelebihan loh dibandingkan energi yang lainnya, karena selain praktis, energi listrik tidak menimbulkan polusi dan juga mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain.
Energi listrik juga dihasilkan oleh baterai dan aki. Pada saat digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi listrik. Selain itu, energi listrik juga dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Mulai dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya, yang juga termasuk sebagai sumber energi adalah kayu bakar. Pernahkah kalian melihat orang memasak menggunakan kayu bakar? Kayu bakar banyak digunakan untuk bahan bakar di daerah pedesaan. Kayu bakar diperoleh dari batang, dahan, dan ranting pohon berkayu. Jika dibakar, akan menghasilkan energi panas. Selain itu, kayu bakar juga dapat digunakan untuk membuat arang. Nah, arang inilah yang biasanya kita gunakan untuk memasak sate dan juga ayam bakar. Nah, banyak sekali kan yang termasuk sumber energi. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tadi, sekarang kalian bisa mengamati benda-benda elektronik yang ada di sekitar kalian. Kalian cari tahu perubahan energi listrik apa yang terjadi pada benda-benda itu. Nah, contohnya pada gambar ini adalah gambar lampu. Perubahan yang terjadi pada lampu itu, energi listrik menjadi energi cahaya. Dan contoh yang selanjutnya, seperti rice cooker. Nah, perubahan yang terjadi pada rice cooker yaitu energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang kalian boleh buka halaman pertama. Di situ ada sebuah gambar. Kalian bisa mengamati gambar tersebut dan mengerjakan tugas di halaman yang kedua. Nah, ini tugas dikerjakan secara individu. Dan setelah itu ada tugas kelompok di halaman 3. Ini ada sebuah tabel pengamatan. Kalian bisa mengamati percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di era modern seperti ini, hampir semua pekerjaan manusia itu membutuhkan listrik. Sebagai contoh, di rumah, kita membutuhkan listrik untuk memasak nasi, kita membutuhkan listrik untuk mesin pompa air, menyetrika, menyalakan lampu, menyalakan televisi, mengisi baterai HP, dan masih banyak lagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dalam pembelajaran hari ini boleh menjadi berkah dalam kehidupan kita.